Inilah riwayat dan cerita perjalanan hidup sang pemalsu makam di situs Kumitir, Mojokerto, Jawa Timur. Alkisah, pada suatu hari datanglah seorang laki-laki bagaikan seorang pengembara masuk di kampung ini. Cerita selengkapnya simak dulu cuplikan ini dan nanti setelah ini kita lanjut. Kabarnya sing wonten makam dibongkar mergi makaman niku palsu. Kalau begitu pundi nggih? Niki ngedol. Nggih. Ketinggalan kalau pojok niku kalau ketinggalan di sini. Oh, nggih. Asal mulane niku wonten pendatang ngoten nggih. Teng kampung mriki nyuwun sewu katakanlah Mbambung mboten gadah panggonan. Terus kalau warga setempat diparingi papan panggonan. Nggih. Lah manggonane teng pundi? Asale nggih teng makam-makam mriku terus manten ngoten. Damel griya niku lho. Oh, waune sebelumnya itu Mbambung di makam-makam ngoten nggih. Nggih. Oh, Damel griya teng mriku, tapi saniki ditumbas melih kali sing gadah tanah. oh, sik kula baleni nggih. Asalan niku tiang Mbambung. Mbambungnya turut kuburan. Terus kalau warga mriki digolek ning nggon nang kuburan juga kan ngoten nggih. Lah lama-lama terlalu nyaman akhirnya berulah nggawe makam palsu. Oh, nggih paham. Berarti bisa dikatakan menyalahgunakan kebaikan warga atau ngelamak ngoten nggih Pak nggih. Oh, nggih. Niku kabare tiyang pundi Pak niku Pak? Nek kepireng niku tiyang Jawa Barat pundi Banten ta pundi? Jawa Barat. Oh, Yang Banten. tiyang Banten ngoten nggih. Tiyang niku mboten gadah bojo Pak? Gak ada. Gadah. Lah bojone teng pundi ngoten niku? Bojone niku guru teng Lengkong niku teng Ujung Bendon apa? Oh, guru. Oh, tapi berarti ya Mbambung kalih bojone. Nggih. Semerep kula mriki wae. Oh, jadi sekelas Bu Guru tidak Mbambung teng kuburan. Masya Allah. Tapi nggih asale mriki nggih Ijen. Ijen. Oh, terus suwe-suwe niku bojone. Mriki. Oh, nggih sakwise teng mriki oleh nggon, sing estri Bu Guru niku tidak Mbambung teng mriku. Ironisnya orang tersebut menjelang ada wacana pembongkaran makam di tempat itu, tahu-tahu sudah tidak ada di kampung tersebut. Pada hari-hari sebelumnya, semasa masih tinggal di kampung tersebut, warga setempat ada yang memanggilnya dengan panggilan Gus, ada pula yang memanggil dengan panggilan Habib. Memang orang tersebut tidak pernah menamakan diri sebagai Gus atau Habib, tetapi kenyataannya kalau ada orang memanggilnya Habib atau Gus, ternyata orang itu merespon atau mengiyakan dengan dipanggil Habib atau Gus. Gus salat terus panggilannya Habib ngoten lho. Oh, panggilannya Gus. Ya Gus, ya Habib ngoten nggih. Salat turin tapi mboten semerep. Saking pundi mboten semerep kula nggih. Nggih. Wah, berarti gaji Habib karo Gus niku double kathah niku. Enten sing ngarani turine asmane niku Solikin ngoten lho. Solikin. Oh. Jadi orang tersebut mulai masuk sampai minggat dari kampung ini. Hampir semua warga setempat menceritakan yang serupa atau sama. Oh, aslinya piantun pendatang. Manggon teng dusun mriki ngontrak napa ngekos ngoten iki? Napa Niku asale nggih damelaken griya kaya kalih tiang-tiang niku? Oh, aslinya pendatang niku teng mriki mboten gadah napa-napa ngoten nggih. Terus kalih warga setempat digolek ning nggon ngoten nggih. Di damelaken griya. Terus lama-lama duwe ide gawe kuburan palsu niku. Selanjutnya untuk menuju ke lokasi tersebut kita awali atau kita mulai dari kawasan Kolam Segaran di Trowulan, Mojokerto, atau dari Museum Trowulan. Jadi Museum Trowulan ini menyimpan benda-benda perabotan apapun pada era Kerajaan Majapahit. Nah, itu banyak sekali bis parkir dan pengunjung dari luar daerah yang ingin melihat benda apa saja yang ada di museum tersebut. Jadi benda itu benda-benda di era zaman Kerajaan Majapahit, misalkan tumbak, bokor,
apalagi ya. Ya kurang lebih seperti itulah, karena saya pun belum pernah masuk ke Museum Trowulan ini. Dari jalan samping di Museum Trowulan ini kita ke arah selatan kurang lebih sejauh 1,5 kilometer. Diingat namanya lokasi itu adalah Situs Kumitir. Situs Kumitir. Menurut cerita warga dari Jombang yang telah mengenali orang tersebut, memang orang itu pandai dan mahir sekali mengucapkan nama-nama orang Arab dan seolah-olah hafal di luar kepala bila mana menceritakan urutan garis nasab. Sebenarnya mulai orang tersebut masuk di perkampungan Desa Kumitir, sebagian dari warga pun sudah ada yang menaruh curiga terhadap orang itu. Namun bagi warga Desa Kumitir tidak terlalu pentinglah urusan nasab-nasab seperti itu. Bagi warga Desa Kumitir dalam sehari-hari yang penting beribadah, bekerja, dan melestarikan budaya leluhur mereka, serta selalu berbuat baik kepada sesama. Selanjutnya mengenai orang tersebut, semenjak masuk di Desa Kumitir, semakin lama idenya itu semakin ada dan semakin bertambah. Misalkan menggalang dana satu orang atau satu kepala keluarga, iuran 50 ribuan untuk membuat makam yang telah rusak yang ada di seputaran situs budaya desa tersebut. Dan selalu memuji-muji bahwa warga Desa Kumitir tersebut adalah dulunya keturunan para wali. Di desa tersebut ada 2 makam, antaranya satu adalah makam Mbah Sagu. Lalu di samping makam Mbah Sagu memang dulunya ada makam yang kini sudah tidak ada tandanya lagi. Bu nyuwun sewu nggih. Badhe nderek tanglet. Kabare sing wonten makam dibongkar mergi makaman niku palsu. Kalau begitu pundi nggih? Niki ngedol. Nggih. Ketinggalan kalau pojok niku kalau ketinggal di sini. Oh, nggih. Oh, niku makame pun dibongkar niku nggih. Bukan nggih mboten ngriki. Tapi ceritanya enten makame kuburan palsu ngoten nggih. Kuburannya sih enten niku sing palsu niku, Bu. Mbah Sago. Oh, Mbah Sago. Oh, nggih nggih. Sing asli iki sing Mbah Sago. Tapi janten niku makam palsu nggih. Teman-teman, jadi itu menurut ibu yang Pada saat kita menuju ke lokasi banyak makam palsu tersebut, kita awali dari sebuah desa. Ini desa apa namanya? Coba kita tanya kepada warga setempat. Dek, numpang tanya ya, Dek. Ini desa apa, Dek? Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo ya. Oke, terima kasih. Lek ke lokasi makam palsu itu mana, Dek? Lewat ke sini ya? Oh, sini mobil bisa? Oh iya ya. Saya Dek, Pak Le tak numpang lewat dulu ya, Dek ya. Oke. Oke, teman-teman sekalian, kita telusuri. Kita berjalan dari Desa Kumitir ini. Pak, monggo, Pak. Jadi mengenai adanya makam atau kuburan palsu yang berada di sekeliling makamnya Mbah Sago itu,
Tempatnya kita awali dari Desa Kumiter. Karena tempat persisnya saya juga tidak tahu, maka kita pun bertanya kepada warga yang ada di sini. Nah, teman-teman sekalian, awalnya pemalsu makam itu pendatang di kampung ini tidak punya tempat tinggal. Lalu di sini sama warga setempat itu disediakan tempat tinggal. Akhirnya lama semakin lama, bisa dikatakan pendatang tersebut menyalahgunakan kebaikan warga setempat. Punya ide baru, yaitu membuat makam atau kuburan. Ya memang kalau memalsukan makam itu mudah, karena ya makam apapun digali ya juga tidak apa-apanya. Selanjutnya dari Kampung Kumiter kita menuju ke lokasi makam palsu tersebut. Cukup berjalan kaki saja, karena nanti kalau kita kendaraan ke sana itu kita tumpai, ya videonya kurang asik ya teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke lokasi tersebut. Lewat mana ini ya? Lewat mana ya tadi ya? Lewat sini kan tidak salah ya? Pak, derek tanglet nggih Pak nggih. Sing dipun wastani makame Mbah Sagu niku mriku. Oh niki. Nggih. Oh, mboten kabare sakderenge wonten tiyang bambung teng makam niku Pak nggih. Kula nggih. Enten. Ning mriki. Lah nggih, tiyang bambung terus gawe kuburan palsu niku lho Pak. Mboten. Oh, mboten. Mboten mireng Pak. Sing makam palsu mboten semarap. Apa? Makam palsu. Lah nggih Mas Sagu nih. Mbah Sagu, mboten. Kan ngeten to. Teng mriki enten pesariane Mbah Sagu. Nggih. Lah terus dangu-dangu kok pesarian teng mriki niku kok kathah. Lah berarti kan sing pesarian liyentune kon pesarian palsu kan ngoten to. Nggih. Lah niku. Lah sing palsu makam niku piyantun pundi? Lho kirangan kula mboten semerep. Oh, kabare nggih sakderenge niku mbambung-mbambung turut kuburan ngoten. Sing kula nggih, sing ketok. Oh ngoten. Oh nggih Pak. Lah ngoten lintu-lintune mboten semerap kula. Nggih. Nggih, sampun sugeng tindak nggih Pak nggih. Monggo matur suwun. Monggo kersos Pak udut. Antene rokok murahan Pak niku Pak. Kula mboten ngerti ngoten niku wae. Mboten ngerti nggih Pak. Lah niku saking pundi jenengan? Makam lintune mboten semerap. Oh nggih. Gek niku jenengan saking pundi? Kula tiyang Bendo nggih. Tiyang Bendo saking pundi niku wau? Napane? Saking pundi? Kula ta. Nggih. Ya asline nggih Bendo. Asing Bendo. Oh, mboten saking pundi niku? Kula ta. Nggih. Pados wedang. Pados wedang. Oh, teng mriki wedang mboten tumbas nggih Pak nggih. Napa? Wedang mboten tumbas nggih. Mboten. Oh, namung pados ngoten tok nggih. Nggih. Oh, nggih. Pak nyuwun sewu nika nggih namung sekedar guyon nggih Pak nggih mboten napa-napa nggih. Nggih, guyon nggih Pak nggih. Monggo. Nah, teman-teman sekalian, Mbak itu tadi habis pados wedang di warung kopi ini. Selanjutnya mengenai lokasi tempat pemakaman atau makam palsu tersebut, itu jauh dari perkampungan, di persawahan. Terus di sini ada semacam gundukan tanah atau putuk. Anda perhatikan baik-baik. Dan kebetulan tadi kita diantar oleh warga. Jadi tempat ini merupakan sebuah tempat yang bermakna situs. Namanya situs Kumiter. Ya, ini ada galian. Di sini digali, terus menemukan ada beberapa batu bata di era dulu. Namun kita tidak membahas ini. Jadi yang ada di tempat ini adalah seperti ini. Sekarang kita menuju ke makam yang palsu tersebut. Selanjutnya dalam hati Anda sekalian mungkin bertanya, selama membuat makam-makam palsu, kenapa ya kok tidak diketahui warga? Nah, ceritanya begini. Orang kere Bambung tersebut kan tinggal di seputaran ini. Jadi
apa yang mereka kerjakan selama di sini ya juga tidak terpantau oleh warga. Di sini ada koral seperti ini. Nah, ya kan? Pada saat orang tersebut mengerjakan sesuatu yang jelas tidak terpantau oleh warga. Andai kata terpantau oleh warga, maka mereka itu pastilah segera diobrak warga. Nah, di depan itu ada situs. Terus mengenai suasana di seputaran ini, di sini ada tumpukan batu bata. Jadi bukan ini yang dimaksud palsu ya. Ini kan masih tahap pencarian menelusuri batu bata yang ada di sini. Jadi di wilayah kawasan Mojokerto itu kalau ada gundukan tanah biasanya di bawahnya itu pasti ada tumpukan-tumpukan batu bata yang serupa dengan candi. Nah, sekarang kita beralih ke makam ini. Terus di sini itu makam yang sesungguhnya adalah, saya ulang, di lokasi ini makam yang sesungguhnya adalah ada dua, yaitu makam Mbah Sagu. Namun semenjak ada orang tersebut yang bambung ngere di kawasan ini, makam itu kok bertambah. Malah ada tambahan berapa? 8 makam ya Mbak ya. Jadi yang semula itu cuma 2 bertambah 8 berjumlah 10. Nah, dalam pembuatan pemalsuan makam tersebut, orang tersebut cukup membeli kijing jadi di toko-toko kijing, lalu dibawa ke sini. Kan gampang ya. Terus dikasih tulisan-tulisan. Lama-lama warga curiga. Kita lihat ya. Jadi salah satunya ini. Sekarang kita lihat dari sebelah kanan. Itu ada satu ya. Itu bekas kijing itu. Terus yang sebelah sana itu. Terus ada lagi. Ini di sini satu. Ini. Terus di sini. Jadi tempat ini semula dipakai orang duduk-duduk mungkin untuk wirid atau membaca tahlil pada saat berziarah ke makam Mbah Sagu tersebut. Nah, teman-teman sekalian, ada lagi di sana itu. Nah, karena ini tinggal bekasnya, jadi kita hanya tinggal meratapi bekas-bekas makam tersebut. Namun di sini ada sebuah makam yang resmi yang diakui oleh masyarakat, yaitu makam Mbah Sagu. Kita review sebentar atau kita lihat. Yaitu makam yang ada di dalam pagar tersebut ini. Nah, ini adalah makam yang resmi yang ada di sini. Kita spill dulu. Oke, kalau sudah paham, marilah kita lanjut. Lokasi makam Mbah Sagu ini berada di tengah persawahan dan jauh dari perkampungan, dan tempat ini pun agak tinggi datarannya atau semacam gundukan. Terus di sebelah sini ada juga apa ya ini ya? Saya tidak bisa menjelaskan. Ini tempat apa Mbak ini Mbak? Tempat apa Mbak itu Mbak? Nggak tahu. Nah, teman-teman sekalian, terus orang yang pemalsu makam itu pada saat di sini itu tinggalnya di sebelah mana itu Mbak ya? Nah, ini tadi ada sedikit ralat Gus atau Habib Soleh yang bikin makam palsu tersebut. Itu bambungnya itu ya tidak di makam kuburan sana itu, melainkan dia itu selama ini sebelum makam yang palsu itu diobrak-abrik oleh aliansi anak turun wayah Majapahit. Nah, itu tinggal di rumah ini. Rumah ini terpencil jauh dari perkampungan, dan di belakang rumah ini ada situs Mbah Sagu. Selanjutnya mengenai tanah puntukan yang ada situs makam Mbah Sagu sekaligus dibikin untuk makam palsu itu milik atau aset desa, aset pedesaan.
Dulu awal mulanya si Habib Gus itu dipersilahkan untuk numpang bikin tempat tinggal, tetapi tanah yang ditumpangi bangunan rumah ini bukan hak milik Habib Gus itu. Jadi Habib Gus itu tentang rumah ini hanya sekedar memiliki bangunan rumahnya saja. Ya mungkin nanti di kemudian hari kalau ada rezeki dibeli kali ya, mungkin seperti itu. Lah terus namanya orang ada yang pro, ada yang kontra. Sebelum makam desain dari Habib Gus itu diobrak-abrik, beberapa hari sebelumnya Gus Habib itu sudah minggat dari rumah tersebut. Ya bisa jadi atau mungkin mendapat bocoran, dan bisa jadi pula si Habib Gus itu ya masih ngumpet di dalam rumah itu tadi. Saya ngomong sebelumnya ada kata pengantar, bisa jadi dan bisa juga tidak. Namun ada juga yang memberi informasi bahwa Habib Gus itu tadi memang sudah mendapat bocoran kalau di lokasi seputaran situs Mbah Sagu ini mau kesroh, yaitu akan membongkar makam-makam desain dari Habib Gus itu. Sehingga ya namanya orang mau minggat atau lari dari tempat ini pastinya kan butuh biaya. Rumah yang sudah dibangun itu dijual sak payu-payune kepada pemilik tanah tersebut. Nah itu tadi informasi terakhir pada saat saya sebelum meninggalkan kampung desa ini. Selanjutnya yang membongkar makam palsu desain dari Habib Gus itu tadi adalah Aliansi Putrawayah Turun Mojopahit, yang layak dan pantas kita apresiasi dan kita hargai, karena mereka semua itu tidak ingin adanya pembelokan sejarah di Nusantara ini dan selalu mempertahankan alur sejarah yang sebenarnya di tanah Jawa. Dan memang di berbagai daerah seringkali muncul makam-makam palsu disertai dengan silsilah dan nasab bertuliskan aksara Arab. Selanjutnya, bila ada kurang lebihnya dalam menjelaskan topik dan tema pada konten video YouTube ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua itu tadi didapatkan dari cerita atau informasi dari warga setempat yang saya rangkum. Sebelum kita akhiri konten video YouTube ini, coba kita mampir ngopi di rumah bekas kediaman Habib Gus itu tadi, yang kini dipakai untuk warung kopi oleh pemilik tanah tersebut. Jadi warung kopi ini baru. Bener Mas, Iya. sesuai dengan pemikiran tuh. Jadi tanah ini tidak beli. Iya. Tanah ini tidak beli, tapi dipersilakan membangun. Kan akhirnya kan bangunan ini dijual kepada tempat ini. Oh gitu. Jadi silakan bagaimana? Cemplek kayak enak ya. Cemplek ini enak kok. Warung ini bukanya dari pagi jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Sampai jam?
Empat biasanya katanya emas itu. Oh, yang nunggu gitu ya. Padahal mencul Mbak di tengah sawah gitu ya. Terus pelanggannya dari kalangan petani, Iya. orang ke sawah, Sama teman-temannya. teman-temannya masih itu. Iya. Mas Covid. Panggilannya men. Iku kan kalau menelusuri nonton di YouTube kan ngoten go. Mboten niki. Kolong pancing ngene niki. Wong mangane kula balik. Mboten wonten bakal menjual kopi santai opo. Enten kalau ningali teng YouTube kok enten pembongkaran makam palsu kan ngoten.